Saya ke Pak Hendra. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Hadi, Pak Amin, dan Presiden FDG Pak Ishak Diputo yang sudah mengundang saya untuk mengaktualisasikan diri terutama karena menyampaikan aspirasi di forum ini. Saya jujur secara pribadi tidak enakan juga karena berada di depan ini karena ada banyak senior-senior ini, senior-senior saya semuanya. Ada Prof. Sarson, ada Pak Prof, ini banyak sekali. Tapi karena ini forum demokrasi, semua berada pada posisi yang sama atau yang disebut dengan egaliter. Makanya saya mohon izin Pak Hadi untuk malam ini, tapi setelah acara ini saya panggil Pak Hadi. Karena bentuk penghormatan, saya mau panggil kata Bung Hadi. Karena saya ingat kata Soekarno soal panggilan kata Bung. Memang kata Bung ini tahun 70-an dianggap kayak tidak sopan karena ada perubahan makna soal Pak. Penggunaan kata Pak, nanti orang bahasa bisa menjelaskan. Tapi saya dari si politik bilang bahwa karena ada perbedaan rezim Orde Baru dan rezim Orde Lama. Jadi ingin menghapus kata Bung karena sangat dekat dengan Bung Karno. Satu ini saya kenapa panggil Bung kata soal egalitarian. Yang kedua adalah kenapa saya mau panggil kata Bung, karena Bung itu orang bilang identik dengan bahasa Jawa atau mungkin dengan Sumatera, tapi saya suka kata ini berasal dari Jawa yang sering diartikan didekatkan dengan kata rebung atau bambu muda. Sangat identik dengan sejarah dan kemudian ada jiwa muda di sana. Saya berharap Pak Hadi karena soal demokrasi ini harus punya jiwa muda karena menyangkut ini soal forum ini harus senantiasa dihidupkan karena selama ini para ilmuwan politik itu sempat agak gelisah soal demokrasi. Demokrasi dianggap kalau kata Pak Ridwan tadi bilang soal kemunduran demokrasi. Memang ada istilah soal demokrasi regression atau misalnya demokrasi sliding atau ada kemunduran demokrasi dan itu menjadi problem saat ini dan itu dipikirkan oleh para ilmuwan politik. Kenapa pertanyaannya kenapa kemudian ada kemunduran demokrasi? Karena sebagian besar elit yang dihasilkan dari proses demokrasi prosedural itu kemudian membuat kebijakan yang tidak melibatkan banyak orang. Padahal demokrasi itu membuka ruang transparansi. Makanya nanti saya mau bilang juga tetap soal statement tadi Pak Nino soal pertanggungjawaban apa perlu apa tidak. Yang kedua adalah sebelum ke intinya Pak Hadi, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ida karena hadir di tempat ini. Ada Pak Rahmat Gobel yang diwakilkan oleh Pak Ridwan, ada Pak El Nino yang lewat Zoom meeting, ada Ustadz Bahmid, ada Ibu Dewi. Karena ruang seperti ini penting, kita ini konstituen. Jadi kita berhak untuk mengkritisi. Di pertemuan sebelumnya untuk FDD saya bilang ini ruang demokrasi sepertinya ruang kita untuk berdebat karena disinilah ruang disediakan. Dan dalam demokrasi ruang perdebatan penting untuk dilakukan. Kalau saya bilang kenapa Ibu perlu diapresiasi karena the foundation of democracy and sustainability development atau FDSD bilang ada 4 kriteria. Ada 4 kriteria lembaga dan sistem demokrasi. Satu dibilang adalah inklusivitas. Yang kedua adalah public control. Yang ketiga adalah agreement judgment. Yang keempat transparansi. Saya mau bilang tadi bahwa kehadiran Ibu Ida dan para anggota Dewan yang hadir di sini bentuk dari inklusivitas. Bahwa semua orang berhak untuk menyampaikan aspirasi dan kemudian didengarkan oleh wakil rakyatnya. Sekaligus yang bilang adalah bentuk buku dan bentuk pertanggungjawaban kayak Ibu Ida cerita tadi soal apa yang dilakukan itu penting. Karena bentuk transparansi. Wakil rakyat dipilih itu menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit. Dan itu butuh pertanggungjawaban. Nah butuh pertanggungjawaban itu gimana kita melihat cara kerjanya? Ya bentuknya bisa lewat berita, bisa lewat buku, bisa lewat catatan. Dan itu penting. Kalau tidak ada itu bagaimana kita bisa mengkritisi wakil rakyat kita? Ini problem serius. Pak, betul Pak. Iya Pak Elino. Mohon maaf ini Pak Elino. Ini Betul, pemahaman saya ketika bicara ini pertanggungjawabannya itu penting kepada seluruh rakyat. Iya. Gitu. Jadi bukunya tidak eksklusif kepada sebagian orang saja, tapi benar-benar Pak Elino. Saya bicara soal 4 kriteria yang disebut dengan
foundation for Silakan, democracy. Silakan. Mohon maaf ini Pak Lino. Tidak ada maksud untuk ini. Saya cuma bilang bahwa perlu ada transparansi. Transparansi itu orang perlu melihat apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya. Per tahun, per 2 tahun, dan itu penting. Apa yang dilakukan Pak Lino saya tahu karena teman saya sering mendapatkan dari pos itu apa yang dilakukan Pak Lino. Bahkan dulu Pak Lino seingat saya, ini penting. Pernah membuat lagu. Ya. Dan soal pertanggungjawaban, dan bagi saya hal-hal seperti ini, bagi saya mengidolakan dulu Pak El Nino. Kenapa? Karena ini bentuk cara pertanggungjawaban yang menarik dulu. Makanya Pak Ridwan sebenarnya bukan yang baru, tapi pertanggungjawaban seperti ini menjadi penting. Nah, Pak Hadi, saya ingin bercerita 4 hal tentang apa yang saya ceritakan. Pertama, bahwa kehadiran para anggota legislatif itu menjadi penting. Pertanyaannya kenapa menjadi penting? Iya, karena dalam demokrasi atau kita tinggal dengan trias politika, misalnya soal Montesquieu, bicara soal 3 hal, soal eksekutif, legislatif, yudikatif. Kata kuncinya adalah bicara soal distribution of power. Distribution of power. Bahwa dalam hal memegang jabatan tidak bisa satu orang memegang eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaannya harus dibagi. Kalau tidak dibagi, problemnya adalah ya orang akan semena-mena. Makanya jadi absolut. Makanya perlu dibagi. Perlu ada eksekutif, perlu ada legislatif, perlu ada yudikatif. Dan kehadiran legislatif itu menjadi penting. Nah, problemnya adalah karena dia sebagai fungsi kontrol. Orang bilang tadi ada 3 fungsi, itu yang kita kenal soal fungsi legislasi, fungsi budget, fungsi pengawasan. Kalau Pak Elnino bilang tadi soal fungsi diplomatik ya. Dan fungsi representasi, walaupun 3 ini yang selalu kita kenal. Karena 3 hal itulah, terkadang anggota dewan itu terkadang tidak dianggap. Dia seakan-akan bukan bintang, karena lagi-lagi soal kolektif kolegial tadi. Enak misalnya di DPR RI karena punya dana aspirasi, tapi kalau bagaimana dengan anggota legislatif di daerah? Kalau ada seperti rumah layak huni misalnya, pasti akan dicaplok itu program eksekutif. Programnya bupati, programnya wali kota, atau programnya gubernur. Tapi karena anggota Dewan DPR itu agak jauh sehingga bukan diklaim. Tapi pada satu sisi ini bentuk aspirasi. Memang benar ada katanya Pak Ridwan tadi, misalnya ini butuh lobby. Butuh orang yang kemudian punya jejaring yang besar untuk memastikan apa yang di pusat kemudian dibawa ke daerah. Memang itu butuh hal yang luar biasa. Oleh karena itu memang kalau ada orang Gorontalo bilang begini, untung nama hilang marga. Ya. Untung nama hilang marga. Enak dibilang anggota dewan, padahal apa yang dilakukan oleh eksekutif itu dibicarakan bersama. Tidak ada ya, misalnya bicara Pak Dokter bicara soal, Pak Dekan bicara soal IKN. Nggak ada IKN kalau nggak ada anggota legislatif. Semua dibicarakan bersama. Problemnya adalah itu. Ketika dibicarakan bersama dan menjadi program yang bagus misalnya, yang diuntungkan eksekutif. Misalnya kalau KPU berjalan baik, orang akan muji KPU. Padahal sebenarnya yang terlibat di sana anggota legislatif juga. Yang memilih fit and proper test di sana lah anggota legislatif juga. Makanya terkadang seperti itu bahasanya. Untung nama hilang marga. Nah, yang ketiga yang saya mau bilang Pak Bung Hadi, ya terus bagaimana ini buat masyarakat. Buat masyarakat melihat sejauh mana kemudian kesuksesan dari anggota legislatif. Memang agak sulit melihat karena memang anggota legislatif ini kayak seperti malaikat penolong. Mau rusak jalan lapornya ke anggota dewan. Jarang lapornya ke bupati. Rusak mau bacet masjid lapornya ke anggota legislatif. Mau minta proposal bantuan dana langgarnya ke anggota legislatif. Saya pernah dengar juga Pak Lino dengan Kak Isang misalnya mohon arahan itu pasti minta uang itu. Jadi kalau ada misalnya kader-kader mahasiswa ini Jakarta, kemudian pergi ke anggota dewan mohon arahannya, berarti sudah tidak ada uang itu. Butuh segera transfer. Jadi anggota legislatif itu seperti malaikat penolong. Walaupun sebenarnya sesuai power itu tidak ada. Maksudnya tidak sebesar eksekutif. Makanya sebenarnya ya kalau saya di forum ini mendorong para anggota legislatif terbaik itu kalau bisa maju di pilkada, karena ini rezim yang berbeda, ada pileg, pilpres dan pilkada.
Saya kemudian berharap ini orang anggota-anggota legislatif terbaik bisa mencalonkan gubernur, bisa mencalonkan wali kota atau mungkin calon bupati atau wakil gubernur atau wakil wali kota, wakil bupati. Kenapa? Karena secara modal elektabilitas sudah ada. Ada 3 faktor penting untuk penentu kemenangan. 3 faktor penting itu adalah 1 soal elektabilitas. Para anggota dewan ini sudah punya elektabilitas, itu tidak perlu dipertanyakan lagi, punya basis massa. Yang kedua adalah selain elektabilitas, mesin politik. Kalau anggota partai punya mesin politik pastinya. Fungsionaris partai, punya sayap partai. Dan yang ketiga adalah soal strategi. Nah, strategi ini kenapa butuh survei, butuh konsultan. Karena sama dengan kayak orang main bola ini misalnya, sebaik apapun ada orang pemain terbaik di sana butuh pelatih. Makanya dibutuhkan survei, dibutuhkan konsultan. Nah, makanya saya berharap kiranya ada para anggota legislatif terbaik ini adalah bisa maju di gubernur. Saya dengar tadi Ibu Ida, ada Pak Rahmat Gobel, ada mungkin Pak El Nino juga. Karena semakin banyak, demokrasi saat itu ketika semakin banyak calon dalam pertarungan, dalam kontestasi pilkada. Saya bilang nggak bilang pertarungan, tapi kontestasi pilkada. Kenapa? Karena semakin banyak orang baik dalam kontestasi pilkada, masyarakat semakin punya referensi mana pemimpin yang terbaik. Kalau cuma 2, ya masyarakat tidak punya referensi yang baik. Makanya butuh yang banyak, 3, 4, supaya masyarakat tahu, oh ini visi misinya seperti ini. Oh ini yang dekat dengan rakyat. Oh ini yang suka datang ke rakyat. Oh ini modelnya seperti ini, model seperti ini. Rakyat bisa mempertimbangkan itu. Dan yang keempat, Pak Hadi, yang saya mau bilang adalah saya berharap di antara anggota legislatif ini bisa terpilih. Karena ini 2 rezim yang berbeda, berarti kalau para ibu bapak ini maju di pilkada berarti mungkin keluar dari jabatan sebelumnya. Kalau terpilih lagi berarti masih bisa lagi ke periode 2024-2029. Yang terakhir yang saya bilang Pak Hadi, apa yang dilakukan para anggota legislatif saat ini yang dipertanggungjawabkan lewat banyak hal, soal tulisan, soal buku, atau bisa jadi dikirim lewat pos, atau misalnya media, ini menjadi penting. 2 manfaatnya, 1 buat individu. Buat individu berarti secara otomatis akan membuat disukai masyarakat dan berpotensi akan terpilih dan mungkin akan menambah elektabilitas, itu penting. Yang kedua adalah buat ke lembaga. Harus diakui bahwa kehadiran para anggota legislatif, para fungsionaris partai itu memberikan efek elektoral kepada di bawahnya. Kalau kita mengenal dengan istilah politik, istilahnya efek ekor jas. Ya, kehadiran Pak Rahmat Gobel itu memberikan efek bagi Nasdem. Kehadiran Ibu Ida Saida, Pak Rusli, saya nggak tahu apakah Pak Rusli misalnya maju ke DPR RI, itu memberikan efek bagi Golkar. Kehadiran Pak El Nino itu akan memberikan efek buat kader-kader Gerindra. Begitupun selanjutnya. Makanya butuh sebenarnya kalau partai ingin menaikkan elektabilitas di daerah, harusnya punya calon gubernur. Karena itu efeknya luar biasa. Pertanyaannya begini, bukannya efek ekor jas itu erat kaitannya dengan misalnya di pusat, soal presiden. Hasil riset saya, penelitian saya misalnya penelitian begini, ada 2 hal yang berbeda, di pusat dengan di legislatif, di daerah, itu 2 hal yang berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya misalnya ini karena penelitian saya, Demokrat misalnya, 2014 itu turun drastis. Tapi di Kabupaten Bone Bolango dari 1 kursi menjadi 3 kursi. Jadi ada perbedaan 2 hal yang berbeda. Makanya saya bilang efek ekor jasnya itu sangat menentukan juga pada calon gubernur. Calon gubernur ini akan menentukan suara partai di tataran kabupaten kota. Saya tidak tahu apakah ini, saya berharap semakin banyak calon potensial, calon gubernur terbaik sehingga kita punya referensi, semakin sehat demokrasi. Itu kurang lebih Pak Hadi. Baik. Dan terakhir Pak Hadi yang saya mau bilang, cerita tadi ini banyak sekali orang hebat. Pak RG sudah melakukan banyak hal, Ibu Ida sudah melakukan banyak hal, Pak Eni melakukan banyak hal, Ustadz Bahmid. Yang kurang adalah terkadang soal sinergitas. Nah ini penting untuk dibangun. Kalau bicara kayak Pak Dokter tadi, ya bekerja sesuai data. Jadi enaknya kalau ada sinergitas, maka daerah Gorontalo akan maju bersama. Kurang lebih begitu Pak Hadi, Bung Hadi, mohon maaf atas segala kurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa 3 syarat tadi itu tidak cukup, harus tambah 1, isi tas. Ada 4 tas Pak Hadi, popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, dan terakhir soal isi tas. Isi tas. Ya.
Silakan.